Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan saya Junaur Dito dengan NIM 2211091014 dari kelas 2C D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang jurnal pengaruh aplikasi medan elektromagnet terhadap sifat fisik air serta implikasinya terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman. Yang dibuat atau ditulis oleh Fitri Purworini dan Afin Ainur Fitriansyah. Baiklah, dari isi jurnal ini saya membuat tentang review jurnal. Ada file berikut, yang mana yang pertama yaitu berisi tentang resume jurnal. Pada resume jurnal ini berisi tentang ketersediaan air bersih yang berkualitas bagi manusia semakin terbatas. Tujuan dari penelitian ini mengaplikasi medan elektromagnetik untuk memperbaiki kualitas air tersebut. Pada penelitian ini, beberapa pipa telah dibuat, yakni pipa toroida, pipa rodin, serta pipa kadisius, yang kemudian dialiri oleh air PDAM yang dihubungkan dengan medan elektromagnet. Air hasil olahan pipa tersebut kemudian diuji sifat fisik air yang meliputi ujian pH, uji suhu, serta uji konduktivitas listrik air. Adapun sifat-sifat yang dapat digolongkan pada sifat fisik air ini, sifat-sifat air ini, itu tergolong 3. Yang pertama ada sifat fisik, yaitu air di dunia memiliki 3 sifat fisik, yaitu bentuk padat, yaitu sebagai es, bentuk cair, yaitu air, dan gas yang berupa uap air. Kedua, sifat kimia. Air hujan maupun salju yang baru turun relatif murni. Begitu air mencapai permukaan bumi dan kemudian mengalir serta meresap ke dalam tanah, maka air melarutkan dan membawa bahan-bahan yang mudah larut dari tempat-tempat yang dilaluinya. Dan sifat yang ketiga yaitu sifat biologi. Air permukaan mengandung berbagai macam organisme hidup, sedangkan air dalam tanah lebih bersih karena proses penyaringan oleh akuifer. Jenis-jenis organisme yang hidup mungkin terdapat dalam air meliputi makroskopik, mikroskopik, dan bakteri. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen laboratorik dengan pendekatan pre-test dan post-test control menggunakan air PDAM sebagai sampel penelitian. Untuk pengambilan data tanaman, langkah awal yang dapat dilakukan yaitu menyediakan 8 buah pot tanaman, 4 buah pot untuk tanaman cabai, dan 4 buah pot lainnya untuk tanaman terong. Yang mana masing-masing dari 2 pot digunakan untuk tanaman yang disiram menggunakan air PDAM, 2 pot untuk tanaman yang disiram menggunakan air olahan koil, rodin, 2 pot untuk tanaman yang disiram menggunakan air olahan koil toronoida, dan 2 pot lainnya untuk tanaman yang disiram menggunakan air olahan koil kadisius. Selanjutnya kita akan bahas tentang grafik uji rata-rata pH. Dari gambar grafik batang uji pH pada jurnal memberikan informasi bahwasannya air olahan memiliki nilai pH yang lebih tinggi atau mendekati sifat kebasahan dalam air dibandingkan dengan air PDAM dengan sampel yang terkontrol. Dapat dilihat
bahwa air olahan pipa toronoida, yaitu pada grafik rata-rata pH ini, memiliki pH yang lebih tinggi dibandingkan air olahan pipa Rodin dan air olahan pipa Calicius. Medan magnet pada pipa toronoida merupakan yang paling besar bila dibandingkan dengan pipa lain. Besarnya kuat medan tersebut mempengaruhi pH air olahan sehingga dapat memperbaiki kualitas air. Dan pada grafik kedua, yaitu gambar grafik uji rata-rata suhu, yang mana dapat kita lihat dari gambar, warna biru menyatakan suhu inlet dan warna merah menyatakan suhu outlet. Dengan penjelasan bahwasanya pada gambar 2 menunjukkan bahwasanya air olahan Calicius pada batang yang keempat lebih mempengaruhi suhu air yang semula pada inlet suhu air lebih panas, namun pada outlet menjadi lebih dingin. Dapat kita lihat pada grafik uji rata-rata suhu ini, pada awalnya inlet air olahan Calicius yaitu sekitar 27,8 dan outletnya sekitar 26,8. Kuat medan magnet pada pipa Calicius ini 18,76 militesla. Dengan kuat medan yang dihasilkan oleh pipa tersebut dapat mengubah air menjadi lebih dingin seperti yang dilakukan oleh alam. Dapat dikatakan, pada suhu air tidak dimungkinkan menggunakan kuatan medan magnet yang lebih tinggi seperti pipa toroida, maupun kuat medan magnet yang lebih rendah seperti pipa Rodin dengan kuat medan magnet 18,20 militesla. Dan sisi pipa Rodin yang lainnya sekitar 18,68 militesla. Selanjutnya kita lanjut pada grafik nomor 3. Grafik yang ketiga yaitu grafik uji rata-rata konduktivitas listrik air olahan. Dengan kuat medan yang dihasilkan oleh pipa Calicius tersebut dapat mengubah konduktivitas listrik air menjadi lebih besar dibandingkan pipa lainnya. Dapat dikatakan pada konduktivitas air tidak dimungkinkan menggunakan kuat medan magnet yang lebih tinggi seperti pipa toroida maupun kuat medan magnet yang lebih rendah seperti pipa Rodin dan sisi pipa Rodin yang lainnya 18,68 militesla. Kuat medan magnet pada pipa Calicius dapat memutuskan ikatan polar pada air saat melewati pipa yang diberi medan magnet. Pemberian medan magnet tersebut diharapkan mampu merekonstruksi ikatan polar pada air sehingga mampu meningkatkan konduktivitas listrik pada air yang telah diaplikasikan dengan medan magnet. Pengaplikasian medan elektromagnetik tidak hanya pada sifat-sifat fisik air saja, namun juga diaplikasikan pada tanaman untuk menganalisis bagaimana pengaruhnya terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman, yang mana pada penelitian jurnal ini, tanaman yang digunakan pada penelitian ini yaitu tanaman terong dan tanaman cabai. Berikut merupakan gambar 4 dan gambar 5 yang mana gambar 4 menunjukkan grafik batang pertumbuhan tanaman cabai dan gambar 5 menunjukkan grafik batang pertumbuhan tanaman terong. Terlihat pada
gambar 4, yaitu grafik batang pertumbuhan tanaman cabai. Air olahan menggunakan pipa rodin, toroida, dan kadesius tidak mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman cabai. Dimana kita lihat pada grafik ini, malahan air PDAM memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan air olahan. Ditunjukkan dengan grafik pada grafik minggu ke-3 sampai minggu ke-9. Sedangkan dibandingkan dengan kecepatan pertumbuhan tanaman terong, yaitu grafik ke-5, air olahan memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman terong, yang menggunakan pipa rodin, toroida, serta pipa kadesius, yang mana menunjukkan kecepatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Yang untuk tanaman terong, aplikasi medan elektromagnet mempengaruhi percepatan pertumbuhan tanaman dengan air olahan pipa toroida yang pada warna hijau. Kuat medan magnet yang dihasilkan oleh pipa toroida dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman terong. Dengan air yang dihasilkan dari pipa toroida dapat juga memperbaiki kualitas air menjadi lebih baik. Dengan kualitas air yang baik itu, maka tanaman tersebut juga akan tumbuh lebih cepat. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kelebihan jurnal. Yang pertama, kelebihan dari jurnal ini yaitu meliputi pengujian yang komprehensif. Maksud dari komprehensif ini adalah pengujian yang teliti, menyeluruh, serta efektif. Jurnal ini melakukan pengujian yang komprehensif terhadap aplikasi medan elektromagnet pada kualitas air dan pertumbuhan tanaman. Pengujian mencakup pengaruh terhadap pH, suhu, konduktivitas listrik, dan pertumbuhan tanaman cabai dan tanaman terong, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak aplikasi medan elektromagnet. Yang kedua, relevansi dengan kondisi nyata, yang mana pada penelitian ini relevan dengan kondisi nyata yaitu terkait pengolahan air dan pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pengembangan teknologi pengolahan air serta pertanian. Poin yang ketiga yaitu penggunaan grafik untuk visualisasi data, yang mana jurnal ini menggunakan grafik untuk memvisualisasikan data pertumbuhan tanaman terong dengan berbagai perlakuan medan elektromagnetik pada air olahan. Hal ini dapat membantu pembaca untuk lebih mudah memahami hasil penelitian. Yang keempat, pustaka yang relevan, yang mana daftar pustaka ini mencakup buku yang relevan tentang pengolahan air serta pelestarian sumber daya tanah dan air yang didukung oleh literatur yang relevan dan dapat diandalkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang kekurangan isi jurnal. Kekurangannya yaitu yang pertama, keterbatasan pengaruh medan elektromagnet. Jurnal ini tidak memberikan penjelasan yang cukup mendalam tentang mekanisme bagaimana medan elektromagnet mempengaruhi kualitas air dan pertumbuhan tanaman. Yang kedua, keterbatasan sampel tanaman. Pada penelitian ini hanya mencakup pertumbuhan tanaman cabai dan terong. Memperluas cakupan penelitian untuk tanaman lainnya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh aplikasi medan elektromagnet pada pertumbuhan tanaman.
Yang ketiga, keterbatasan kesimpulan. Meskipun jurnal ini menyajikan tentang kesimpulan tentang pengaruh medan elektromagnet pada kualitas air serta pertumbuhan tanaman, namun kesimpulan tersebut dapat diperkuat dengan analisis statistik yang lebih mendalam dan interpretasi yang lebih komprehensif. Yang keempat yaitu keterbatasan referensi. Jurnal ini memiliki keterbatasan dalam jumlah referensi yang digunakan. Penambahan referensi penambahan referensi dari penelitian terkait dan literatur yang relevan dapat memperkuat landasan teoritis penelitian. Selanjutnya kita akan bahas tentang kesimpulan pada jurnal ini. Pertama, aplikasi medan elektromagnet pada air olahan pipa toroida lebih mempengaruhi sifat fisik air, yaitu dengan rata-rata pH 7,49 dan serta sifat fisik air yang meliputi suhu dan konduktivitas listrik dengan rata-rata suhu inlet dengan suhu 27,74 derajat Celcius dan suhu outlet 26,8 derajat Celcius serta nilai rata-rata konduktivitas listrik 3,61 mikro mho per cm. Air olahan pipa gaseous lebih berpengaruh terhadap air olahan. Yang kedua, aplikasi medan elektromagnet tidak mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman cabai yang disiram dengan air olahan. Sedangkan pada tanaman terong, kecepatan pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh air pipa toroida dengan rata-rata tinggi pertumbuhan yaitu 0,933 cm per minggu. Selanjutnya, saran yang akan saya sarankan kepada jurnal ini. Yang pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami mekanisme fisika di balik pengaruh medan elektromagnet pada kualitas air serta pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses yang terjadi pada penelitian ini. Yang kedua, memperluas cakupan penelitian untuk mencakup tanaman lainnya. Yang ketiga yaitu analisis statistik yang lebih mendalam yang dapat memperkuat kesimpulan penelitian dan memberikan kepercayaan yang lebih besar terhadap hasil penelitian. Yang terakhir, penambahan referensi. Lebih baik jurnal ini menambahkan referensi-referensi yang relevan yang dapat memperkuat landasan teoritis penelitian dan mendukung temuan yang disajikan atau hasil penelitian yang disajikan. Dengan saran-saran tersebut, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih kuat dalam pemahaman tentang pengaruh aplikasi medan elektromagnet pada kualitas air dan pertumbuhan tanaman. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan review jurnal ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.